Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran IPS. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Diharapkan setelah pembelajaran ini, yang pertama kalian dapat mengetahui pengertian dari perubahan sosial budaya, dan yang kedua dapat menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di dalam pembahasan ini, yang pertama Ibu tentunya akan bertanya kepada kalian, apakah setiap makhluk hidup pasti akan mengalami perubahan? Pasti kalian akan menjawab ya. Bentuk-bentuk perubahan tersebut bisa terjadi di dalam perubahan fisik atau perubahan mental dan sebagainya. Nah, kalian perhatikan perubahan sosial budaya itu dapat dibedakan, ada yang disebut dengan perubahan sosial dan ada yang disebut dengan perubahan budaya. Nah, kalian perhatikan pengertian daripada perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Yang disebut dengan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat, pada makhluk sosial. Perubahan ini terjadi berubahnya unsur-unsur sosial yang baru di dalam masyarakat sehingga akan membentuk tatanan kehidupan yang baru. Itu disebut dengan perubahan sosial. Sementara yang disebut dengan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi karena adanya perubahan pola pikir manusia sehingga membentuk tatanan kehidupan sosial budaya yang baru. Itulah yang disebut dengan perubahan budaya. Jadi Ibu tekankan perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Kalau perubahan sosial adalah yang berubahnya adalah unsur-unsur sosial, sementara yang disebut dengan perubahan yang budaya, yang berubahnya adalah adanya perubahan pola pikir manusia. Ya. Nah, Ibu mengharapkan kalian dapat memahami, dapat mengerti arti perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Nanti kalian silakan baca di dalam buku mengenai arti daripada perubahan sosial dan perubahan budaya. Nah, di dalam perubahan sosial dan perubahan budaya, kalian perhatikan, kita sekarang akan melihat bagaimana bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu apa saja? Yang pertama, bisa dilihat dari waktunya. Ada perubahan yang cepat atau yang disebut dengan perubahan revolusi, dan ada yang disebut dengan perubahan lambat atau yang disebut dengan perubahan evolusi. Yang kedua, dapat dilihat dari pengaruhnya. Dilihat dari pengaruhnya ada perubahan besar dan ada perubahan yang kecil. Yang ketiga, dapat dilihat dari perencanaannya, yaitu ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, kita sekarang akan membahas satu persatu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini. Yaitu yang pertama kita dilihat dari waktunya, yaitu perubahan revolusi atau yang disebut dengan perubahan cepat.
Perubahan revolusi atau perubahan cepat itu adalah perubahan yang mempengaruhi terjadinya perubahan dengan cepat. Misalnya terjadi revolusi industri di Eropa, ya, misalnya di Prancis. Revolusi industri di sana terjadi sebetulnya cukup lama waktunya, dari tahun 1750 sampai dengan tahun 1850. Jadi 100 tahun. Tetapi kenapa disebut dengan perubahan cepat? Karena perubahan ini hampir menyeluruh. Pengaruhnya sangat besar, pengaruhnya sangat cepat, sehingga terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah merupakan perubahan yang cepat atau yang disebut dengan perubahan revolusi. Yang kedua, dilihat dari waktunya, ada perubahan yang disebut dengan perubahan yang lambat. Ya, perubahan yang lambat itu adalah perubahan yang memakan waktu yang lama, yang sangat lama. Kalian mungkin pernah waktu kelas 7 kalian bagaimana di dalam sejarah disebutkan bagaimana terjadinya daripada perubahan dari manusia purba ke masa manusia yang tradisional misalnya. Itu mengalami perubahan yang sangat lama sekali, ya, yang sangat lama sekali. Nah, itu sepertinya tidak terjadi perubahan. Perubahannya itu terjadi hanya mempengaruhi sedikit saja atau lama sekali. Ya, yaitu disebut dengan perubahan yang lambat atau yang disebut dengan perubahan evolusi. Yang kedua, bentuk perubahan itu dapat dilihat dari pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya besar dan ada yang pengaruhnya kecil. Yang pengaruhnya besar, Ibu berikan contoh misalnya begini. Di dalam teknologi, ya, Ibu berikan contoh misalnya seperti handphone. Kalian tahu bagaimana handphone ini, HP ini bisa mempengaruhi hampir semua lapisan masyarakat, ya, di dunia tentunya. Nah, ini mempunyai pengaruh perubahan yang sangat besar. Ya, itu contohnya. Yang kedua, pengaruhnya kecil. Pengaruhnya kecil. Kalau yang pengaruhnya kecil bagaimana? Kalau yang pengaruhnya kecil adalah misalnya hanya ada perubahan tetapi tidak mengakibatkan pengaruhnya itu terhadap semua lapisan masyarakat. Hanya lapisan masyarakat tertentu saja. Ibu berikan contoh misalnya seperti model rambut, model pakaian. Ya. Nah, itu kan tidak mempengaruhi semua lapisan masyarakat, tidak mempengaruhi semua umur, ya, tetapi hanya mempengaruhi orang-orang atau lapisan-lapisan masyarakat tertentu saja. Ibu berikan contoh gaya rambut misalnya. Ada mohek katanya. Ya, gaya rambut ini tidak semua kalangan, tidak dari bayi sampai ke kakek-kakek. Ini hanya untuk orang-orang tertentu atau misalnya remaja saja. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya model pakaian misalnya, ya, terutama untuk pakaian untuk wanita, ya, pakaian untuk wanita ini biasanya hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya, ya, atau misalnya lagi selain model pakaian, ya, model atau gaya rambut juga untuk perempuan dan sebagainya. Itu banyak contohnya. Selanjutnya adalah dilihat dari perencanaannya. Dilihat dari perencanaannya, ada yang dikehendaki, ya, ada yang dikehendaki atau yang direncanakan, ya. Yang direncanakan ini adalah apa yang mereka inginkan, ya, apa yang mereka kehendaki
oleh satu pihak menginginkan adanya perubahan. Ya, misalnya di dalam pembangunan, ya. Ya, pembangunan itu adalah yang direncanakan, yang diinginkan. Ya, yang direncanakan atau diinginkan itu adalah perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang tidak direncanakan, ya, yang tidak direncanakan. Bagaimana kalau yang tidak direncanakan? Misalnya yang tidak direncanakan itu terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya apa? Di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Ibu berikan contoh misalnya seperti bencana alam. Itu kan tidak direncanakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau seperti sekarang, ya. Tidak direncanakan adanya wabah penyakit corona. Tidak direncanakan kita misalnya tahun sekian akan terjadi wabah penyakit yang memang sangat dahsyat, ya, yang hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi bukan hanya di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh penjuru dunia. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, tetapi perubahan ini tidak direncanakan, ya. Nah, sekian dari pembahasan dari Ibu. Silahkan kalian kalau ada yang tidak dimengerti, tidak kalian pahami, ya, tidak dipahami, silahkan nanti pada waktunya kalian tanyakan, ya. Itu silakan kalau yang mau bertanya dari sekarang, kalian boleh melalui voice note atau kalian boleh melalui WA group. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.